Della Potensia dan kami sebenarnya bagian daripada Dexa Group yang memang sudah berkecimpung di dunia farmasi cukup lama. Tetapi kembali lagi Della Potensia ini fokusnya adalah pada dua hal dari Dexa Group, yaitu melakukan sebagai distributor untuk obat-obatan, alat kesehatan maupun untuk consumer health. Yang kedua adalah kita juga aktif dalam kaitannya untuk medical device. Tadi Bu Dirjen juga bilang bahwa sekarang barusan ada 491 dari 1528. Jadi memang suatu challenge tersendiri. Oleh sebab itu kami memberanikan diri ya bagian dari Dexa Group untuk masuk ke dalam manufacturing medical device. Yaitu dimulai dengan adanya Decametric. Disinilah kami memang fokusnya adalah membuat pada awalnya adalah wound dressing yang nanti kita akan kembangkan ke produk-produk lainnya. Kenapa kok kita masuk ke wound dressing? Karena kita lihat tadi Pak Menteri bilang ada top 10 products, wound dressing itu ada di top 10 produk. Nah kembali lagi kalau kita lihat availability ya kan, kalau kita lihat ya gini, kalau dari Kementerian Kesehatan yang penting itu adalah accessibility, affordability dan availability. Di mana role kita dalam kaitan distribusi adalah bagaimana produk itu bisa gampang diakses dan juga barang itu ada. Ya, jadi jangan sampai barang itu ada di Jakarta, tapi mungkin di Gorontalo belum tentu ada. Nah ini yang challenge-nya. Jadi oleh sebab itu kami juga sebagai distributor nasional, kita mempunyai cabang dari Aceh sampai dengan Papua. Tujuannya simple adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholder kita, yaitu rumah sakit maupun apotek. Tujuannya satu adalah bagaimana kalau pasien itu membutuhkan obat, alat kesehatan dan lainnya selalu ada. Memang challenging, Indonesia agak beda dengan Singapura ya, yang kecil ya. Tapi Indonesia ini banyak pulau ya kan, mesti memberikan produk ke mana-mana saja ya kan. Jadi sini challenge-nya yang akan kita lakukan dalam kaitannya distributor. Okay. Tapi kembali lagi, kita bukan hanya hadir di Indonesia, kami juga memberanikan diri untuk melakukan distribusi obat, medical device dan juga consumer health di Kamboja. Oh ini wow, ya, kita baik. jalan tersendiri. Kita melakukan partner di sana Bu. Ya di Nigeria belum, bentar lagi. Dan ketiga dalam kaitan yang penting juga adalah availability ini juga penting dalam kaitannya bagaimana online. Karena kalau saya lihat sekarang ini banyak sekali ya anak-anak yang Gen Z ini istilahnya suruh pergi ke apotek tuh agak males gitu ya kan. Jadi mendingan makanya lebih sering mainan jempol. Jempol terus ya kan. Oleh sebab ini kita juga memberikan fasilitas bagaimana kita bisa melakukan namanya digital platform untuk pemesanan obat-obatan, resep maupun tidak resep ya kan melalui online. Tapi kembali lagi yakin kita harus mengikuti aturan yang memang sudah dicanangkan oleh Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi kembali lagi kita khususnya adalah memberikan pelayanan obat-obatan, alat kesehatan dan juga consumer health, baik online, offline, dan juga kita juga masuk ke dalam manufacturing untuk medical device. Kembali lagi ya kan, yang paling penting distribusi juga penting apa? Bagaimana kita bisa mendeliver produk, good quality product. Ya, jadi jangan sampai kita bisa bayangkan kalau obat-obatan itu ada yang namanya cold chain ya, disimpannya di 2-8 derajat Celcius. Kita bisa bayangkan kalau kita ngirim dari Jakarta sampai ke Manado misalnya. Dan harus tetap dalam temperatur 2-8 derajat Celcius is a challenging operation. Tapi kita jamin bahwa kita akan menjalankan hal tersebut karena kita juga sudah mengacu kepada WHO ya kan, cara distribusi obat yang baik. Apa sebetulnya dirasakan selama ini yang menjadi challenge utama dan perlu kita sama-sama mencari jalan keluarnya? Terima kasih Bu Moderator. Jadi kalau kita lihat bahwa Della Potensia ini kan fokusnya ke arah distribusi sama medical device. Nah kalau kita bicara dalam kaitan distribusi, the big challenge adalah bagaimana kita bisa mendapatkan forecast yang lebih akurat ya, di rumah sakit itu. Memang orang bilang sakit itu kan tidak bisa diprediksi ya, tapi paling tidak kita kok bisa mendapatkan data yang lebih mendekati ya kan. Jadi paling tidak kita bisa memberikan pelayanan dan ketersediaan obat di semua cabang kita tanpa ada kemungkinan shortage atau tidak ada barang. Karena kita bisa bayangkan kalau orang sakit itu kan
nggak bisa bilang tunggu 5 hari lagi obatnya datang. Jadi adalah ketersediaan pada saat ini ya kan penting sekali ya. Jadi tapi kembali lagi kami juga beruntung kami dalam kaitannya itu mengetahui memang kesulitan forecasting. Karena forecasting bisa bilang sih bukan suatu kesalahan tapi memang the art. Jadi kita juga menggunakan data-data yang ada sekarang ini dan juga Bu Dirjen kami juga sudah menggunakan AI Bu untuk melakukan yang namanya better forecasting dengan data-data yang historical, dengan data-data yang yang future dan juga keadaan yang ada di real data, bagaimana kita bisa mendapatkan forecasting yang lebih baik lagi. Ya. Yang kedua adalah dalam kaitan medical device memang challenge-nya adalah bagaimana kita bisa membawa partner-partner kita untuk bisa melakukan manufacturing di Indonesia. Kadang-kadang kalau saya sering bicara dengan multinational company, yuk kita buat pabrik di sini, entah itu OEM maupun joint venture, memang mereka masih melihat Indonesia itu sebagai pasar yang memang belum terlalu besar. Tetapi kalau saya lihat potensinya sekarang ini mulai, ya. Kalau kita lihat pada zaman COVID 2020, masker aja bisa dibilang mesti import. Tapi kalau sekarang masker sudah self-sufficient, ya. Dan lain-lainnya, ya kan. Jadi kalau saya lihat progressingnya adalah membaik, ya. Dan saya harapkan juga ke depannya dengan ada regulasi yang lebih pro bisnis, saya yakin perkembangan industri alat kesehatan, distribusi maupun farmasi, saya yakin akan jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Baik sedikit Pak Kris ya melanjutkan dari sisi demand. Tadi saya tanyakan juga ke Pak Menteri begitu kan. Tadi Pak Menteri ekspektasi bahwa akan terus banyak investasi di industri kesehatan. Nah tadi kan pertanyaannya demandnya ada atau tidak begitu kan. Nah yang dirasakan oleh pelaku industri demand apakah memang ada growth yang signifikan? Artinya ketika pelaku usaha ini akan berinvestasi lebih ini juga akan disambut dengan baik ya tentunya dengan permintaan atau demand. Kalau kita lihat data-data sampai dengan tahun 2024, memang pertumbuhan itu seperti yang Pak Menteri sampaikan antara 8 sampai dengan 11%. Kita rasakan itu. Tetapi memang kalau kita lihat dalam kaitannya semester 1 2025, memang kalau saya lihat ada sedikit slowing down. Ya, slowing down itu kita lihat sekali ya kan, terutama dalam pembelian medical device, di mana yang mestinya belinya sekarang mulai dimundurkan, ya mungkin karena budget cut ya Bu Dirjen. Jadi ini yang saya lihat ya kan, tetapi bukan berarti mengurangi servis ya, satu. Dan kedua yang saya lihat juga terjadi pengurangan yang namanya inventory level di rumah sakit pemerintah. Ya, saya bisa mengerti karena kalau terlalu tinggi pun itu juga membahayakan kemungkinan istilahnya expired dan lain-lainnya. Jadi memang terjadi istilahnya transformasi ya kan, dan kami siap ya untuk mendukung kemandirian ini dalam kaitannya baik itu obat-obatan, alat kesehatan dan lainnya. Kembali lagi yang penting adalah bagaimana kita bisa memberikan servis atau pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan ke seluruh Indonesia dengan lebih baik.